Ya. Terkait operasional penggunaan tahqiqul manat tadi, kan ada dua muqaddimah, muqaddimah kubro dan sugro. Kalau muqaddimah kubro kita bahasakan sebagai fikih kulli. Nah, kaitannya dengan muqaddimah sugro, oleh Basahel ini ternyata dalam buku ini Nuansa Fikih Sosial itu ada kesamaan, yakni Basahel selalu mengedepankan integrasi atau penghubungan ilmu-ilmu lain untuk mengetahui tasawur suatu masalah. Nah, apakah memang dalam tahqiqul manat yang jenengan paparkan tadi itu juga sama dengan apa yang telah dibahas dicetuskan oleh Basahel dalam Nuansa Fikih Sosial? Ini kan Imam Ghazali, Imam Ghazali. Jadi kita ikut Imam Ghazali ini. Jadi Imam Ghazali itu ya menjelaskan operasional Imam Ghazali ini, ya, bukan saya. Jadi muqaddimah kuliah itu diperoleh dari nusus. Nusus apa sih? Al-adillah syariah. Sementara muqaddimah juz'iyah adalah mengetahuinya dari waqiah. Ya, itu Imam Ghazali bisa dibaca di Al-Mustasfa dan kitab-kitab tadi, Syifa'ul Ghali dan seterusnya. Nah, begini. Jadi tahqiqul manat itu kalau kita baca itu kan bagaimana fikih bisa diterapkan di dalam waqiah. Kalau kita diperintah untuk mengangkat pemimpin yang adil, maka seorang ahli akan meneliti, ya, penelitian ini tidak minan nusus, sudah selesai, ya, sudah selesai. Tapi minal waqi'ah, lah ini ketika kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa fulan itulah orang yang paling memenuhi syarat menjadi pemimpin, ini namanya sudah fatwa. Ini namanya fatwa. Jadi fatwa itu apa? Fatwa itu adalah salah satu varian, ya, atau menurut saya level tingkatan fikih. Pertama adalah, kata Imam As-Subki dalam fatwanya, pertama adalah fikih kulli, ya. Dialah yang ada di kitab-kitab, dialah fikih yang di tangan para mu'alim, guru, para muta'alim, para pelajar, para musannif, itulah fikih kulli. Belum diterapkan dalam waqiah. Bahwa kita tidak boleh menggunakan misalnya air ketika berwudu, menggunakan air najis misalnya. Iya, itu fikuli. Tapi apakah air yang di depan kita ini, waqiah yang muayyanah, ya, ini bisa nggak kita pakai untuk wudu? Kita harus memastikan kan, ini suci atau enggak. Lah, mengetahui air yang di depan kita ini suci atau tidak, itu berarti kita sedang menurunkan fikih kulli ke dalam waqiah. Itulah tanzilul fiqhil kulli fi maudhi'in juz'iyyin. Itulah fatwa. Dan itulah tahqiqul manat. Jadi fatwa membutuhkan prosedur, ya, dalam memproduksi fatwa yang namanya prosedur tahqiqul manat. Harus dilakukan tahqiqul manat. Sekali lagi, fatwa secara istilah, ya, atau kata-kata fatwa ketika membincangkan atau menghukumi sebuah masalah yang muayyanah, itu berarti harus disyaratkan tahqiqul manat. Baik. Level berikutnya kata Imam Subki adalah qadha atau hukum di depan hakim, ya. Itu mengikat itu. Artinya mengikat apa? Karena sudah diputuskan oleh hakim. Maka itu mengikat. Kalau fatwa apa artinya tidak mengikat? Ya, karena tidak didukung oleh kekuasaan. Ya. Dia sekedar menjelaskan dan menerapkannya dalam waqiah. Ya. Dan juga bisa jadi seorang yang lain, ya, mufti lain punya pendapat yang berbeda kan. Tapi kalau sudah qadha, selesai sudah. Itulah artinya mulzim atau mengikat. Lah, tahqiqul manat dalam fatwa itu artinya, sekali saya ulangi, adalah bagaimana fikih-fikih kulli di kitab-kitab ini diterapkan. Maka butuh pengetahuan tambahan, bukan sekedar hafal kitab.
Bukan sekedar menguasai hukum dalam kitab, tapi menguasai pengetahuan tentang objek. Bisa kita lakukan sendiri, bisa menggunakan tenaga ahli, narasumber ya, orang yang ahli di bidangnya sesuai dengan hukum yang mau kita hukumi. Barang ini najis itu dan najis, itu barang sudah rumit ini, nggak di depan, tidak seperti kotoran yang kelihatan. Oh, orang yang laboratorium tadi saya sebutkan misalnya. Atau kita butuh orang-orang yang apakah penyakit ini itu membahayakan atau tidak? Okay. Apakah kalau kita menggunakan air itu bisa menyebabkan tambah sakit atau butuhul bur'i, terlambat kesembuhannya? Ini kan butuh tabib untuk berpendapat, bukan fuqaha, bukan level fuqaha. Ini bukan wilayahnya fuqaha. Fuqaha bisa jadi tahu, tapi bukan dia sebagai fuqaha. Mungkin dia seorang tabib sekaligus faqih, tapi dia sedang berbicara keilmuan tibnya. Atau bisa, dan itulah fatwa itu selain menguasai fikih kuli juga menguasai fiqhul waqi'ah. Lah, jadi fatwa mensyaratkan ada prosedur tahqiqul manat. Tapi ini bahwa tahqiqul manat juga bisa menjadi alat membaca teks-teks fikih. Ya. Tadi kan untuk memproduksi fatwa, hal-hal yang baru. Enggak, sekarang fikih. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab fikih tidak hanya fikih kulli. Di dalam kitab-kitab fikih tidak hanya fikih kulli. Di sana ada bercampur pula dengan fatwa, saya menyebutnya syibhul fatwa. Fatwa dan syibhul fatwa. Fatwa dan syibhul fatwa. Semi fatwa, mirip dengan fatwa. Mirip dengan fatwa. Dan kita harus bisa memilah. Kalau kita sudah tahu bahwa yang fatwa itu terdiri fikih kulli dan fikih waqi'ah, maka kita tarik di fikih-fikih kita fikih itu, mana yang fikih kulli yang bagi muqallid kita harus mengikutinya, dan mana fikih waqi'ah yang kita perlu mengetahuinya dan melihat sekarang waqi'ah berbeda atau tidak. Jika sama, sama berarti. Kalau berbeda, maka berbeda. Maka pengetahuan tentang konteks ya yang berada atau yang mengelilingi, yang meliputi fikih kulli ini penting. Dan kalau konsen saya tahqiqul manat ya bagaimana membaca ulang, menginterpretasi ulang fikih-fikih kulli dalam kitab-kitab fikih yang ternyata banyak bercampur dengan waqi'ah. Saya kasih contoh ini. Ini gagasan Al-Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Ihkam. Ya, Al-Ihkam. Beliau mengatakan bahwa madhab itu yang harus diikuti seorang muqallid itu tidak semua yang ada di kitab madhab. Tidak semua yang dalam kitab madhab itu disebut madhab. Saya konversi menjadi bahasa lain, tidak semua di kitab fikih itu adalah fikih. Ya. Misalnya Al-Imam Al-Qarafi, saya bacakan, apa itu batasan madhab, dhabitul madhab. Ada 5 saja. Satu adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, al-furu'iyyah, al-ijtihadiyah. Kedua adalah al-asbab. Ketiga adalah asyurut. Keempat adalah mawani' atau mane'. Dan kelima adalah al-hijaj al-muthbidah lil asbab wasyurut wal mawani' indal qada. Apa penjelasannya? Ini penting. Jadi di luar 5 ini berarti tidak madhab. Di luar 5 ini berarti bukan fikih kulli. Ya, fikih kulli. Maka perlu membaca ulang kitab-kitab fikih. Jadi karena saya sebut fikih itu kulli, madhab pun kulli. Karena madhab itu fikih yang hasil istimbatnya seorang mujtahid tertentu, imam mujtahid tertentu. Sama, madhab dan fikih ini sama. Hanya bedanya madhab itu sudah masuk pada suatu sistem ya yang sudah dibangun seorang imam. Satu, dia adalah hukum syar'i, far'i, ijtihadi. Misalnya tadi, ini jika ini tidak ijma misalnya, bahwa apa ya, misalnya tentang bahwa
hewan yang hidup di dua alam itu termasuk diharamkan. Ini istihad Imam Syafi'i. Ini hukum. Tapi hewannya apa saja, ini adalah nanti penerapan hukum ini. Ya. Kedua adalah syarat sebuah hukum. Ya, masyhur maklum dalam kitab-kitab ushul fikih ya. Kemudian sababul hukmi, kemudian mani'ul hukmi, dan ketiga ada ketentuan tentang qadha. Berapa saksi yang harus bisa yang diharuskan ketika sebuah kasus itu diajukan di pengadilan, ya, bukti-bukti apa. Ini kan kadang ada perbedaan antar mazhab. Baik. Imam Qarafi menegaskan di luar 5 ini berarti bukan madhab, maka tidak harus diikuti. Saya katakan di luar 5 ini itu bukan fikih, maka kita butuh itu mengkaji ini. Kita pasti ulang. Contohnya ini contohnya. Imam Qarafi mengkaji pendapat Imam Malik. Imam Qarafi itu seorang Maliki, ushul fikih dari fikih Maliki. Beliau mengkaji ulang ijtihadnya Imam Malik bin Anas. Beliau katakan tentang tanah Mesir, negeri Mesir. Imam Malik itu punya pendapat bahwa negeri Mesir futihat anwanatan fa'amadu ila ibtalil ba' wa syuf'ah wal ijarah fi ardi Mesir. Jadi Mesir ini, tanah Mesir itu nggak boleh dijual beli, nggak boleh disyuf'ah, nggak boleh ada ijarah di tanah Mesir. Menurut Imam Malik, tanah negeri Mesir itu ditaklukkan dengan cara anwanah, dengan cara penaklukan perang. Ditaklukkan dengan perang. Ya, terjadi peperangan memang. Lah, kebalikannya adalah tanah yang ditaklukkan dengan sulh. Ada pasukan mengepung, lalu lawan menyerah. Suluh. Karena anwanatan tanah Mesir itu, maka tanah Mesir nggak bisa dijual beli. Nggak boleh dijual beli, nggak sah. Lah, Imam Al-Qarafi memilah. Kalau dalam pendapat Imam Malik ini dipilah ada 2 sebenarnya. Ada muqaddimah kulliyah. Setiap negeri yang ditaklukkan dengan cara anwanah tidak boleh dijual belikan. Ini muqaddimah kulliyah. Ini hukum ini termasuk hukum syar'i, far'i, taklifi. Yang mustambat minan nusus, diambil dari nusus ini, min adillati syariah. Tapi apakah Mesir ditaklukkan secara anwanah? Ini tidak dari nas. Kejadiannya setelah Nabi Rasulullah di zaman Sayyidina Umar. Apakah anwanah atau sulhan? Ini persoalan sejarah ini. Persoalan sejarah. Jadi pernyataan Imam Malik ini bukan pernyataan hukum, bukan pendapat fikih. Ini adalah sebuah pendapat tentang sejarah, fakta yang sudah menjadi sejarah. Dan apakah sejarah ini yang diterima Imam Malik? Ini bukan dari nusus, sekali lagi. Yang diterima Malik benar atau tidak benar? Ini tidak bisa diikuti. Imam Malik beberapa itu bukan madhab, sehingga tidak usah diikuti. Kalau memang itu tidak tepat, nggak bisa diikuti. Andaikan tepat pun bukan kita mengikutinya sebagai qaul imam madhab, tapi sebuah fakta sejarah yang dibenarkan. Dan oleh Imam Qarafi berpendapat Mesir bukan futihat anwanatan, tapi futihat sulhan. Jadi Imam Qarafi berbeda pendapat dengan Imam Malik, menyelisih itu bukan menyelisih di fikihnya,
tapi menyelisih di apakah ini anwan atau sulh. Ini tahqiqul manat namanya. Penelurusan kesejarahannya. Ini nggak apa-apa. Beliau tetap sebagai muqallid madzhab Malik, muqallid Imam Malik. Ya. Persoalan dia nggak mengikuti di persoalan data ya, yang diperoleh Imam Malik itu dianggap tidak benar, itu tidak menyelisih madhab. Jadi kalau memang misalnya fakta-fakta data-data yang diperoleh itu menunjukkan bahwa fakta secara qat'i misalnya, mutawatir misalnya, bahwa Mesir itu ternyata di kemudian hari ya, di zaman Imam Qarafi dibuktikan memang dulu sejarahnya memang benar-benar futihat sulhan, maka ya harus direvisi itu. Direvisi di persoalan kesimpulan kesejarahnya, tapi kemudian berakibat pada natijahnya, berarti Mesir itu tanah negeri Mesir itu bisa diperjualbelikan. Sah. Ya, sah. Tapi ini tidak keluar dari madhab, masih sama, karena kaidahnya sama. Imam Qarafi masih mengikuti Imam Malik bahwa kullu ardin yang futihat sulhan itu boleh jual beli, kalau anwanatan tidak boleh dijual beli. Sama masih. Tapi ketika di breakdown ke tanah Mesir, ini yang jadi beda. Ya persoalan kesejarahan. Ini perbedaan dalam tahqiqul manat itu ya pertama tidak apa-apa, terbuka ruangnya. Selama sekali lagi tidak, misalnya ini hal mutamatir yang qat'i ya. Tapi kalau terjadi perbedaan, kemudian yang baru ini penemuannya adalah lebih kuat dzonnya, apalagi qat'i, maka harus diikuti. Atau memang terjadi perubahan. Ini kalau fakta nggak bisa dirubah, tentang Mesir nggak bisa dirubah kan itu. Tapi memang fakta-fakta hal-hal tentang kebudayaan, ya, tentang adat, tentang kebiasaan yang bisa jadi masyarakatnya di suatu tempat yang sama, tapi zaman sudah berubah, kemudian adatnya berubah, maka ya harus berubah. Setiap hukum yang dibangun di atas kebiasaan, ketika kebiasaan berubah, ya maka hukum harus berubah. Al-ahkam al-mabniyah alal adat, idza taghayyaratil adat, maka fataghayyaratil ahkam. Ya. Nah, ini sekali lagi kita pentingnya membaca bahwa ketika di kitab fikih bisa jadi banyak contoh-contoh seperti yang dilakukan yang ditemukan oleh Imam Qarafi. Ya. Makanya bisa jadi banyak hal. Saya menyebutkan ada khususnya di kitab-kitab hasyiyah, kitab syuruh dan hawashi, hal-hal yang biasanya bersifat tamtsiliyah. Contoh, ini adalah hasil muhasyi atau syarah ketika melihat waqiah di zamannya. Waqiah di zamannya. Kemudian atau tafri'at, ada hukum yang kulli dalam kitab matan, lalu jika demikian maka hal ini menjadi haram misalnya. Itu karena waqiah di zamannya. Bisa tamtsiliyah, bisa tafri'iyah, ya. Atau ya tamtsiliyah, tafri'iyah itu. Nah, kita perlu macam. Misalnya lagi, saya menemukan misalnya tentang yang banyak di kitab-kitab fikih Syafi'iyah itu, misalnya pembahasan saya katakan misalnya lah, mudah lah. Yang mudah-mudah dari yang mudah yang sulit ini. Saya mau tanya, apa yang ketika zakat fitrah apa yang harus dikeluarkan? Kutul balad. Beras atau kutul balad? Kutul balad. Di fikih dicontohkan, maka boleh mengeluarkan zakat fitrah dari beras, dari gandum, dari apalagi kurma. Pertanyaan saya, sekarang kalau saya di Indonesia, saya ngeluarin kurma, sah apa enggak sah? Tidak sah, karena bukan kutul balad. Jadi yang disebutkan dalam kitab syarah-syarah tentang misalnya boleh kurma, boleh anggur kering, boleh gandum, boleh beras, itu kan contoh. Sekarang orang Indonesia, orang Jawa, orang sini kajen, pakai apa? Ya lihat. Yang penting kutul balad, kita lihat kutul balad sekarang apa, kan itu. Di Arab bisa jadi berbeda. Ada suatu daerah bisa jadi ada 2 kutul balad. Itu di fikih ada tafsilnya. Lah, ini kan butuh tahqiqul manat. Ya, butuh tahqiqul manat. Kalau misalnya ada di dalam di fikih tadi ya, kutul balad, ketentuan zakat fitrah kutul balad itu mustambat minan nusus. Tapi
bolehnya zakat fitrah dari beras itu bukan minal nusus, minal waqi'. Ada misalnya ulama mengatakan berfatwa, ditanya orang, bolehkah saya mengeluarkan zakat fitrah dari beras? Bolehlah, jawabannya sederhana, boleh. Tapi bagi saya misalnya orang katakanlah daerah Maluku, saya nggak pakai beras, pakai apa misalnya jagung misalnya. Di daerah saya semuanya jagung. Saya baca fatwa ini, terus saya nerapkan copy paste, salah. Kita harus lihat mana yang fikih, mana yang waqiah. Fikihnya kutul barat, ini yang kita pakai. Lalu kita breakdown di dalam daerah kita, kasus kita, oh bukan beras, kalau kita adalah jagung. Boleh mengeluarkan zakat fitrah dari beras, itu sebenarnya di sana mengandung ada muqaddimah kuliah, muqaddimah juz'iyah. Mana yang muqaddimah kuliah, ini kita bisa pakai. Mana muqaddimah suhra juz'iyah ini, jika memang sama konteksnya kita bisa pakai. Kalau enggak ya harus beda. Yang kita ikuti tetap muqaddimah kuliahnya. Baik. Mahmakan siapa yang berbicara ini? Boleh mengeluarkan zakat fitrah dari beras. Mahmakan tetap itu bercampur antara muqaddimah kuliah dan juz'iyah. Yang kita pakai yang kuliahnya. Contoh. Nah, ini rada sensitif. Tentang di beberapa kitab fikih tentang turab Armeni, tanah Armenia. Tanah Armenia di kitab fikih dibahas bahwa tanah Armenia itu termasuk ribawi. Kenapa? Karena dia termasuk makanan, bisa dimakan. Termasuk makan. Kenapa? Dia bisa jadi obat. Mimma yudawabih. Saya menelusuri bahwa ternyata Al-Imam Syafi'i dalam itu menyebutkan, dikatakan bahwa menurut informasi seseorang, tanah di sana, negeri Armenia, itu bisa jadi obat. Bisa dimakan. Tanah ini bisa dimakan. Nah, kemudian disimpulkan bahwa tanah Armenia itu ribawi karena termasuk makanan. Divisi makanan itu apa sih? Ya, atau itu kan sesuatu yang bisa dimakan, untuk yuqtatubi, untuk apa? Untuk ya energi, untuk cemilan atau untuk obat. Gimana definisinya itu? Coba tentang misalnya ya disebutkan jami'u ma yu'kalu ayyuqsadu akluhu min dzalika ghaliban aw nadiran ma ghairi aw bitadawi. Itulah makanan. Kalau makanan, maka berlaku hukum turunannya. Apa itu? Dia berarti ribawi, sebab at-ta'amu bit-ta'am. Harus apa? Mithlan bi mithlin yadan biyadin. Itu masuk ribawi. Ini hukum turunan. Lah, bahwa ketentuan makanan itu ketika dibarter satu dengan yang lain jika sama harus mithlan bi mithlin yadan biyadin, itu mustambat minan nusus min adillati syariah. Ini adalah muqaddimah kulli, ini adalah fikih kulli. Ini ditemukan para imam mujtahid. Mereka sebagai imam mujtahid, itu hasil ijtihad minan nusus min adillah ala syariah. Tapi bahwa tanah Armenia itu merupakan makanan, Imam Syafi'i berkata begitu, apakah beliau ijtihad minan nusus? Tidak. Beliau Imam Syafi'i dari informan. Ada orang yang mengkabari. Nah, kalau ternyata salah. Jadi pendapat Imam Asy-Syafi'i, Al-Imamul A'zam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tentang itu bukan pendapat pribadi sebenarnya, mengikuti informan yang mengatakan itu. Itu bukan fikih. Pernyataan tanah Armenia bisa dibuat obat bukan fikih. Sebab itu tidak diistimbat dari minal adillah syariah. Itu minal waqi'ah. Waqi'ahnya via informan. Karena tidak fikih, tidak madhab sekaligus. Maka la yalzam alal muqallidi taqliduhu. Lah,
kita perlu bahwa Imam Syafi'i berkata bahwa tanah Armenia itu ribawi, itu berangkat dari fakta itu. Atau mungkin bisa jadi saat itu benar bahwa saat itu orang itu ternyata di Armenia itu tanah buat obat. Pertanyaan saya, kalau idza taghayyaratil adat al-an, andai kan sekarang di Armenia nggak ada orang makan ini makanan, yang namanya apa? Tanah, nggak ada dibuat obat, tanahnya udah kena polusi semuanya, misalnya. Atau dulu itu ada tapi yang di gunung-gunung saja, yang sekarang juga sudah berubah semua. Pertanyaannya, apakah kita tetap kekeh mengatakan tanah Armenia ribawiyun? Betul. Kalau kita kekeh padahal tanah Armenia sudah tidak termasuk mimma yudawabih, berarti kita malah mukhalafatul madhab. Tentu kita harus merubah itu. Kita menggunakan fikih kulinya, muqaddimah kuliahnya, bahwa semua yang makanan itu adalah ribawi. Yang tidak makanan, ya tentu dan tidak yang lain, misalnya ya tidak apa tentang naqdiyah ya. Itu berarti tidak ribawi, tidak ribawi betul. Kalau kita tetap memasukkan yang tidak makanan sebagai ribawi, ini yukhaliful madzhab. Kita bakal mengikuti meskipun kita berbeda dengan informasi Imam Syafi'i bahwa tanah Armenia bisa jadi obat. Karena mungkin bisa jadi itu benar saat itu, tapi sekarang sudah berubah. Atau bisa jadi saat itu informasinya salah. Kan kita belum ada cross check tentang fakta itu. Andai kan kita berbeda di dalam pernyataan tanah Armenia itu makanan bisa digunakan obat, itu bukan mukhalafatul madhab. Nah, ini pernyataan awal, ini masih apa ya, masih bisa dilanjutkan dan banyak hal sebenarnya, banyak hal yang kemudian kita perlu teliti di dalam kitab-kitab fikih itu, mana yang fikih kuli dan mana yang tidak fikih kuli, yang merupakan adat, penemuan-penemuan di saat itu, ya, informasi-informasi yang kemudian dihukumi menggunakan dasar fikih kuli. Yang ketika yang fakta-fakta itu sudah berubah ternyata atau memang tidak benar, ya kita harus melakukan melakukan kontekstualisasi. Itu kaitannya. Jadi pentingnya interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual. Konteks zaman dulu seperti apa dan sekarang seperti apa.